Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Edi. Oke, bagaimana kabarnya Pak Rio? Alhamdulillah baik Pak Edi. Alhamdulillah. Baik Pak Rio. Jadi pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi ya. Jadi tujuannya nanti agar Pak Rio itu punya gambaran di kegiatan pembelajaran. Jadi apa yang Bapak akan rencanakan hari ini itu besok bisa menjadi gambaran agar kegiatan pembelajarannya itu ya sesuai dengan rencana Pak Rio. Jadi besar harapan Pak Rio sekarang sudah merencanakan dan dalam kegiatan pembelajarannya semangat seperti itu Pak. Ya baik, siap Pak Edi. Iya. Jadi dalam pra-observasi kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih kepada Pak Rio. Kira-kira boleh Pak? Boleh Pak, silakan. Iya. Jadi untuk pertanyaan pertama terkait proses kegiatan pembelajaran yang akan nantinya Pak Rio lakukan nih ya di dalam kelas. Nah, pertanyaan pertama, tujuan pembelajaran yang seperti apa sih yang Pak Rio ingin capai nantinya? Iya. Yang pertama Pak Edi, peserta didik dapat mengenali keragaman hewan di sekitar kita. Itu untuk yang pertama. Untuk yang keduanya, peserta didik mengetahui bahwa anggota tubuh hewan memiliki bentuk yang berbeda-beda. Iya, jadi tujuan pembelajaran dari Pak Rio tadi ingin mengenalkan ya, pada anak-anak itu hewan di sekitar lingkungan itu yang seperti apa. Oke. Nah, kemudian area pengembangan ya, area pengembangan yang ingin Pak Rio lakukan nih untuk peserta itu lebih berkembang. Itu yang seperti apa? Yang pertama itu seperti memahami, Pak Edi, memahami, terus dapat menjelaskan, berkolaborasi dan dapat mendemonstrasikan, Pak Edi. Ya, jadi area pengembangan Pak Rio itu dari apa? Memahami ya? Iya, pertama dari memahami, menjelaskan, terus mendemonstrasikan sampai di presentasi. Jadi aspek-aspek penilaian itu memang masuk ya dalam rencana Pak Rio ya. Iya. Nah, tadi kan ada tujuan, ada area pengembangan. Nah, sekarang strategi Pak. Nah, strategi yang akan Bapak lakukan itu yang seperti apa? Pak Edi, strategi yang akan saya gunakan dengan menggunakan metode, model, dan media pembelajaran yang menarik. Iya Pak. Jadi strateginya Pak Rio itu menggunakan metode ya, metode yang menarik ya. Jadi tidak monoton lagi ya Pak ya. Jadi terus model pembelajaran, terus media yang menarik agar anak-anak itu tertarik dengan menggunakan media yang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ya Pak ya. Betul, Pak. Wah, keren Pak. Nah, kemudian metode pembelajaran nih yang akan Bapak gunakan itu yang seperti apa Pak? Yang menggunakan model student center learning, di diskusi dan presentasi. Iya, berarti Pak Rio akan menggunakan metode yang berpusat pada peserta didik ya, terus diskusi, terus kelompok bersama kelompok, terus mempresentasikan kayak gitu ya. Nah, kemudian model pembelajaran nih yang akan Pak Rio gunakan itu yang seperti apa Pak? Yang pertama, pembelajaran yang berbasis masalah Pak Edi, yaitu problem based learning. Jadi berbasis masalah ya Pak ya. Jadi nanti anak untuk menyelesaikan masalah ya bersama kelompoknya ya Pak ya. Wah, asik itu ya Pak. Nah, kemudian media
pembelajaran yang seperti apa yang akan Bapak gunakan? Medianya. Untuk medianya mungkin pertama ya itu yang pertama perangkat pembelajaran, terus tentu saja kemudian proyektor seperti salon, seperti apa itu ada gambar-gambar mengenai pembelajaran yang akan diberikan pada anak media. Iya, jadi Pak Rio akan menggunakan media yang berbasis IT ya Pak ya? Ya, jadi memang seperti itu Pak. Nanti anak itu akan senang ketika melihat tayangan-tayangan yang ditampilkan melalui proyektor ya Pak ya? Ya. Nah, kemudian penilaian yang Bapak akan gunakan itu yang seperti apa Pak penilaian? Untuk penilaian yang saya gunakan yaitu penilaian sikap melalui observasi, pengetahuan melalui soal formatif, dan keterampilan hasil tugas kelompok Pak Edi. Iya, jadi penilaiannya ada observasi ya Pak ya? Ada observasi, terus penilaian penugasan kelompok. Wah, jadi dari aspek sikapnya ada, terus kognitifnya ada, terus psikomotor ya Pak ya? Ya betul Pak Edi. Nah, kira-kira kapan nih rencana Pak Rio akan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak rancang? Besok ya Pak, hari Selasa di jam pertama Pak. Oke, berarti besok ya Pak ya, hari Selasa di jam pertama kita akan melaksanakan observasi di kelas Bapak ya. Iya. Nah, mungkin ini saja ya Pak ya, beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan praobservasi. Nah, karena nanti yang akan saya amati itu yang sudah Pak Rio tadi sampaikan, dari tujuan pembelajaran, dari area pengembangan, terus strategi, penilaian. Nah, itu yang akan besok saya amati, kira-kira sudah sesuai nggak dengan capaian yang akan Pak Rio dapatkan, seperti itu ya Pak ya. Ya, baik Pak. Ya, baik Pak Rio, saya ucapkan terima kasih nih sudah berdiskusi. Semoga dalam pelaksanaan besok Bapak semangat ya, dan sesuai dengan pembelajaran yang Bapak harapkan. Amin Pak, semoga berjalan sesuai rencana. Ya, baik Pak Rio, saya ucapkan terima kasih. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Pak ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya pagi hari ini? Kelas 3A. Berangkat belajar pintar. Ayo, kurang semangat. Kelas 3A. Terima kasih. Coba sebelum kita memulai pembelajarannya, Pak Guru pengen anak-anak semua kita sama-sama berdoa. Pak Guru mau bertanya dulu, kira-kira tadi pagi siapa sih yang berangkatnya paling awal? Oh, Ashari. Ya, untuk Ashari silahkan dipimpin doa. Kita berdoa bersama-sama. Kita simak bersama-sama, kita ingat materinya, fokus ke dalam di setelah ini anak-anak coba
Ingat-ingat apa sih yang ada di dalam video yang ada di depan. Nah, yang tidak memiliki tulang belakang. 1. Hewan berpori, contohnya seperti spons. 2. Hewan berongga, contohnya seperti ubur-ubur dan bunga karang. 3. Cacing, contoh seperti cacing biasa, cacing benang, cacing gelang. 4. Hewan lunak, contohnya seperti kerang, siput, cumi-cumi. 5. Hewan dengan kaki beruang, contohnya seperti kepiting, udang, laba-laba, belalang. 6. Hewan berkulit duri seperti apa ini? Bintang laut. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. 1 adalah agnatha seperti belut. 2. Pisces adalah ikan. 3. Amfibi, hewan yang hidup di dua alam seperti katak. 4. Reptil, ular dan buaya dan kadal dan kura-kura. 5. Aves, hewan yang memiliki yang memiliki bulu. Elang, ayam, bebek. 6. Mamalia, hewan yang menyusui, kucing dan sapi dan yang lainnya. Oke, terima kasih. Ini tadi hasil kelompoknya Azhari yang disampaikan oleh teman kita yaitu Lanang. Sebelumnya kita beri aplaus kepada kelompoknya Azhari. Itu tadi hewan-hewan yang ada di kalian dulu. Kita memiliki hewan bahkan setiap Allah memiliki hewannya masing. Jadi dari tadi pasti kalian dari kita kalian tahu mana hewan yang dari hewan yang ada di Indonesia. Itu dulu sebelumnya ingin bertanya sama anak-anak gimana setelah pembelajaran kali ini? Senang? Pasti kita tetap semangat. Dan dilakukan pembelajaran kali ini. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai yaitu hewan. Tetap hewan, masih kita membahas mengenai hewan. Di situ kita akan membahas mengenai hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Ada semuanya tadi memakan rumput dan makanan juga. Tentu anak-anak tetap semangat untuk anak-anak berdoa
berdoa Pak Guru minta peserta yang paling aktif yaitu Anang untuk memimpin doa bersama-sama. Ayo Anang, silakan dipimpin doa. Doa mulai. Berdoa rekan. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Edi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Rio? Alhamdulillah baik Pak Edi. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Ya. Baik. Jadi gini Pak Rio, pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Jadi tujuan saya ingin mengajak Pak Rio ngobrol terkait kegiatan observasi yang kemarin sudah Bapak laksanakan. Nah, pada pasca observasi ini saya akan mencoba kita obrolkan ini dengan menggunakan alur tirta. Jadi di mana Bapak akan menemukan solusi dari permasalahan Pak Rio itu sendiri gitu ya. Ya Pak. Nah, kira-kira kemarin kan sudah dilaksanakan ya Pak ya untuk kegiatan pembelajaran. Nah, perasaan Bapak saat kegiatan observasi itu dilakukan seperti apa? Perasaan saya dalam proses kemarin Pak, yang pertama senang campur cemas Pak, karena masih ada beberapa hal yang perlu saya perbaiki Pak dalam proses pembelajaran berikutnya. Jadi ada rasa cemas ya Pak ya, Ya, betul. ketika kegiatan itu dilaksanakan. Lalu bagaimana perasaan Bapak waktu pembelajaran itu ada supervisor dalam ruangan Bapak? Ya, sedikit agak tegang Pak di awal karena ada yang mengamati saya dalam proses mengajar Pak. Tapi itu hanya di awal, selebihnya alhamdulillah berjalan lancar dan sesuai rencana. Iya, jadi di awal masih ada rasa nervous ya Pak ya, ketika ada yang mengawasi seperti itu ya. Ya, Tapi ketika sudah berjalan ya enjoy ya, udah mulai ngikuti terbiasa. alur, ngikuti sesuai dengan rencana Pak Rio ya. Nah, kemudian nih Pak, Pak Rio ceritakan kembali proses kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin. Ya, untuk proses pembelajaran kemarin alhamdulillah sudah sesuai dengan perencanaan yang saya buat, dengan kegiatan pendahuluan, menyampaikan tujuan pembelajaran berbasis proyek, dan kegiatan reflektif di akhir pembelajaran. Setelah itu ditutup dengan salam, dan alhamdulillah anak-anak sangat antusias dengan pembelajaran berbasis proyek dan berkelompok ini Pak. Iya, jadi kemarin kan sudah melaksanakan kegiatan ya Pak ya, Iya. kegiatan awal sampai kegiatan akhir, sehingga anak-anak itu kegiatan kelompoknya aktif Pak ya, anak-anaknya ya. Iya, Pak. Nah, dari proses pembelajaran kemarin nih Pak, apakah ada hambatan yang Pak Rio temuin? Ada Pak Edi, hambatannya ada di persiapan Pak. Pada saat persiapan media pendukung seperti laptop, sound system, proyektor, itu saya menyiapkannya waktu sudah masuk jam pelajaran Pak, sehingga pemasangan perlu waktu yang agak lama. Jadi proses pembelajaran agak terburu-buru, takut waktunya habis.
sebelum pembelajaran saya selesai dan akhirnya capaian kurang maksimal Pak di akhirnya, karena sedikit terburu-buru prosesnya Pak. Iya, jadi mungkin karena kurang persiapan Iya, ya, Pak ya. persiapannya mepet, udah waktu jam masuk Pak Rio baru mempersiapkan ya, betul. Media ajarnya ya, Ya, alat pendukung. Iya. Nah, kemudian nih kan tadi kan sudah Pak Rio sampaikan hambatannya, yang pertama tadi tentang waktu ya, waktu yang terlalu mepet ya karena penggunaan itu tadi. Nah, selain dalam persiapan nih, kira-kira ada tidak hambatan lain, misalnya hambatan anak gitu, siswa di kelas? iya Pak Edi. Untuk hambatan siswa itu, yang pertama siswa masih enggan untuk menyampaikan pendapatnya. Yang kedua masih ada di kelompok itu yang pasif, tidak mau membantu dan hanya mengandalkan satu orang untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Jadi memang masih ada ya anak yang dalam satu kelompoknya itu ya cuma satu yang mengandalkan satu orang saja ya Pak ya? Iya, ada beberapa kelompok. Jadi ya yang kerja ya sendiri, jadi masih belum optimal ya itu Pak ya. Nah, terkait dengan hambatan tadi yang Pak Rio sudah sampaikan, kira-kira apa sih Pak alasan sehingga itu terjadi? Alasannya karena persiapannya kurang optimal di awal Pak. Jadi untuk persiapan media butuh waktu, dan untuk siswa itu mungkin karena belum terbiasa dengan pembelajaran yang saya berikan, dan mungkin karena ada orang lain yang melihatnya Pak. Jadi anak-anak itu agak-agak ikut nervous Pak, seperti saya. Iya, jadi anak-anak juga ikut nervous ya Pak ya? Iya, jadi tadi kan ada alasannya tadi Pak ya, persiapannya memang kurang optimal ya. Terus anak-anak juga mungkin ketika Pak Rio memberikan pembelajaran yang berbasis masalah, anak itu masih belum optimal, diskusi kelompoknya masih ada yang cuma satu orang yang mengerjakan. Nah kemudian nih terkait dengan hambatan yang Pak Rio sampaikan tadi, kira-kira solusi apa nih yang Bapak akan lakukan untuk mengurangi atau meminimalisir hambatan yang Pak Rio hadapi? Ya Pak, yang hambatan pertama tadi kan tentang waktu. Seharusnya saya persiapannya lebih awal Pak, sebelum jam masuk itu saya sudah siap. Itu yang untuk yang pertama. Yang kedua, kurang aktifnya siswa, mungkin saya akan lebih mengoptimalkan diskusi dan saling berkomunikasi dalam kelompok agar mereka mau menyampaikan pendapatnya. Iya, jadi solusi dari Pak Rio itu kan tadi ada dua hambatan Pak ya, tentang alokasi waktu ya. Banyak berkurang itu di persiapan. Jadi solusi Pak Rio mempersiapkannya lebih awal, sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung sudah dipersiapkan segala bentuk media ajarnya. Jadi ketika Pak Rio sudah masuk itu posisi sudah siap ya Pak ya? Iya, luar biasa. Nah kemudian karena Pak Rio tadi sudah menyampaikan solusi dari hambatan yang Bapak alami tadi, nah kira-kira apa nih Bapak akan memperbaiki hambatan-hambatan tersebut? Ya, rencana saya akan memperbaikinya pada pembelajaran berikutnya Pak, terkait dengan hasil evaluasi pada pertemuan kemarin. Luar biasa. Jadi pertemuan berikutnya Pak Rio akan sudah meminimalisir tadi dari ada hambatan, terus Pak Rio sudah menemukan solusi, ternyata harus seperti ini nih. Seharusnya harus mempersiapkan lebih awal. Seharusnya anak itu diskusinya harus lebih optimal ketika semua kelompok itu saling bertukar pendapat, saling menyampaikan pendapat, seperti itu ya, Iya, Pak Rio ya? Pak. Wah, luar biasa.
Jadi ketika saya amati berdasarkan hasil catatan kemarin waktu pas observasi ya Pak ya, alhamdulillah dari perencanaan yang sudah Pak Rio sampaikan tadi itu sudah semua muncul Pak, dari kegiatan pendahuluan, dari tujuan pembelajaran, dari kegiatan intinya untuk penugasan kelompok sampai evaluasi serta refleksi. Alhamdulillah sudah muncul di kegiatan akhirnya. Memang ada hasil catatan observasi ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi, hambatan-hambatan yang terjadi, terus solusi yang Bapak sampaikan juga itu sudah luar biasa, dan semoga dari hasil evaluasi ini bisa memperbaiki pada pertemuan berikutnya yang Pak Rio sudah rencanakan tadi ya Pak ya. Iya, baik Pak. Ya, mungkin ini saja ya Pak ya, beberapa hal yang sudah kita obrolkan nih pada kegiatan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Rio sudah bersedia ya, observasi dari kegiatan pra observasi, terus kegiatan observasi dan pasca observasi. Ya, baik Pak. Saya juga di sini merasa terbantu Pak. Jadi saya lebih memahami lagi dan menjadi catatan untuk saya agar kedepannya saya lebih baik lagi dalam proses pembelajaran. Iya, jadi bisa menjadi bahan evaluasi ya Pak ya. Iya, sudah bisa mencari solusi sendiri ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih sudah berdiskusi. Semoga dalam pelaksanaannya nanti pembelajaran Pak Rio berikutnya Bapak tetap semangat dan sesuai dengan pembelajaran yang Bapak rencanakan di awal. Ya, amin Pak. Amin. Baik Pak, saya cukupkan percakapan kita pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.